Kak Gustaf, apakah Halo, halo. Aman kan ya suaraku? Sorry agak berisik. aman kok aman? Oke, Nggak, agak berisik nggak? enggak. Oke. Aku bisa dengar jelas kok. Oke, nah di sini selamat sore teman-teman, selamat bergabung ya di sesi clubhouse-nya Growth Space dan di sore yang cukup hujan ya di sini cukup gerimis dan terima kasih buat yang udah datang dari awal-awal nih. Kita semangat banget karena hari ini weekend dan kebetulan cukup produktif ya di minggu ini setelah kemarin uh, saya kena COVID gitu. Dan oke, di sore hari ini kita bakalan sharing-sharing juga bareng Kak Rina, Kak Gustafano, dan aku juga invite satu teman lagi, cuman em, mungkin masih mencoba untuk login ya. Dan di sini kita bakalan ngobrolin soal pentingnya public speaking nih terhadap pengembangan diri atau self development. Di mana nanti teman-teman di sini bakalan sharing-sharing juga dan aku bakalan ngobrol sama Kak Gustafano yang sepertinya udah punya ini nih banyak pengalaman khususnya di bidang public relation atau PR seperti itu. Nah, oke sembari nunggu satu orang lagi yang join, mungkin bisa perkenalan dulu kali ya dari Kak Gustafano nih. Boleh, boleh, Silakan, boleh, boleh. silakan. Ya, halo semuanya. Uh, my name is Renako Gustafano atau biasa dipanggil Gustaf. Aku apa ya? Mungkin kalau dalam secara public speaking sendiri, I've had personal experience both internationally and nationally. Jadi to be invited here today itu rasanya ya tentunya I'm glad bisa sharing-sharing dikit. Thank you juga Debbie udah ngekonekin aku dengan Mas Ibnu ya dengan Growth Space sendiri. Um, I can't wait for the sharing session. Mungkin kalau aku sekarang currently I'm working as a public relations consultant atau public relations specialist um, di salah satu startup gitu. Oke, thank you banget Kak Gustaf ya. Aku Ya, manggilnya Kak Gustaf aja. boleh, 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 boleh. Asik. Nah, di sini udah sharing pengenalan dikit dan tipis-tipis nih terkait jobnya sekarang ya, berarti di dunia public relation ya, Iya, iya. sebagai public relation spesialis seperti itu. Nah, oke di sini udah ada Kak Irfan Dias juga habis coaching katanya. Ini silakan, halo Kak Irfan Dias, mungkin bisa kenalan dulu kali ya. Ada yang belum tahu Halo, mungkin dari tadi. halo. Sorry teman-teman telat 2 menit habis selesai nge-coaching orang, jadi mohon maaf kalau telat. Salam kenal Mas Gustaf dan teman-teman lainnya. Salam Ini kenal Mas. berarti kali ke-7 ya aku ngisi bareng sama Growth Space kan. Jadi mungkin teman-teman yang udah Dihitungin dengerin lagi. Growth Space dari bulan Oktober mungkin udah sering familiar dan mungkin bosen juga kali ya dengan aku lagi gitu kan. Tapi semoga diskusinya kali ini menarik ya tentang public speaking dan latar belakangku sebenarnya aku sekarang kerja sebagai seorang career coach, career consultant juga full time dan juga part time di beberapa tempat. Jadi mungkin lebih kepada gimana akhirnya public speaking bisa bantu aku untuk bisa mencapai pekerjaanku sekarang sih kayak gitu palingan sih. Oke. Nah, di sore ini kalau misalnya buat teman-teman yang pengen sharing juga ya, pengen sharing pengalaman mungkin dari sebelumnya sulit ngomong, kemudian eh, punya perjalanan lah ya, punya perjalanan spiritual seperti itu. Akhirnya bisa berani ngomong di depan umum atau seenggaknya punya kemampuan presentasi lah di situ karena kita ngobrolinnya public speaking secara general dan juga di karir profesional seperti itu. Nah, oke, mungkin aku langsung aja start buat diskusinya sore ini. Mungkin aku ke Kak Gustaf dulu nih. Nah, Ya, boleh. kalau dari Kak Gustaf nih Mhm. tentang public speaking nih secara definitif. Nah, itu kalau dari yang Kak Gustaf udah pelajari dan udah kerjakan selama ini tuh seperti apa sih public speaking itu sendiri gitu? Oke, public speaking mungkin kalau secara apa ya, secara arti arti yang broadnya atau yang orang pahamin itu kan cuma yang ngomong di publik gitu ya, whether it be presentation, whether it be pitching, apapun itu, pokoknya ngomong di depan publik. Nah, tapi ini suatu sendiri yang
This is something that I've crafted istilahnya. Public speaking is something that I've been working on for quite some time now, dan di mana aku juga kalau ngajar-ngajar ke orang, whether it been coaching atau mentorship atau apapun itu, pasti I keep telling people that the thing about public speaking is that what tend to forget atau kadang orang lupakan itu public speaking is a form of art, is a form of uh, yeah, it's a form of art. It's something yang sebenarnya orang tuh ngelihatnya kayak serius banget, padahal mah public speaking is something very fun, it's something very fluid, it's something very open, dan it's a good way on bringing change to a certain topic atau a certain subject sendiri. Nah, dan yang orang selalu lupakan when it comes to public speaking sendiri adalah having fun, the fun factor gitu. Jadi for me personally, kalau aku bisa mendeskripsikan atau aku bisa memberikan arti pada public speaking, is a way of change, is an art, and it's a way for you to show yourself ke depan orang-orang gitu, tanpa harus istilahnya nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah sok-sokan jadi orang lain gitu. I see. Berarti kalau dari Kak Gustaf sendiri selama ini kan mulai menjalankan ya, mulai dari background pendidikan dan juga karir ini kan berawal atau nge-craftingnya itu dari benar-benar awal ya. Tapi kalau misalnya untuk interest ke public speaking sendiri ini udah dari lama atau pas waktu kuliah atau emang benar-benar wah ini nih my way of life nih kayak gitu. Apa ya? Kalau interestnya sendiri in public speaking itu sebenarnya awalnya tuh aku waktu SMA tuh disuruh ikut lomba, tapi dari dulu tuh aku takut ikut lomba. Akhirnya kuliah aku disuruh ikut lomba pertama kali tuh. Nah, itu kalah. Terus I thought to myself, ini kayaknya it's not my way nih. Tapi there's something about public speaking that is fun. Dan yang aku sempat ngobrol sama senior, aku sempat ngobrol sama orang-orang, their understanding of public speaking itu something that aku agak nggak setuju. Nah, di situ jadinya aku mau coba istilahnya dalam khasiat lomba gitu ya, dalam platform lomba itu kan orang-orang tuh mikir, oh kalau lomba berarti kita speech-nya tuh harus serius, kita speech-nya tuh harus gini. Nah, itu aku tuh pengen nge-challenge. My personal standpoint itu I always try to challenge the status quo. Kalau misalnya the standards atau the status quo-nya sendiri itu nggak jelas atau kurang bisa mendeskripsikan suatu hal gitu. Nah, jadi di situ aku terus kembangin, aku latihan, terus ya aku dapat kesempatan buat ikut lomba lagi, terus aku sempat menang. Nah, di situ I started to realize that public speaking is not only a skill, that you learn yang dibutuhkan cuma ketika kamu lagi buat karir gitu ya. Tapi it's also something that for me can change people's perspective on things. Jadi kenapa aku juga ngelanjutin lagi public speaking gitu, karena dulu aku pernah sempat isi seminar, dan itu I was talking about bullying. Di situ I've had the audience, salah satu audiens itu datang ke aku dan bilang, hey, I don't know you, but your story it touched me. Dan I'm in a position where you were at, dan what you keep telling me atau what you keep telling the audience is something that I've needed. Nah, di situ aku ngerasa okay, public speaking itu juga bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat ngebantuin orang juga. Telling that someone is there for you. Essentially kayak gitu. Jadi aku public speaking tuh not only for myself, my investasi pada diri sendiri gitu ceritanya, tapi juga untuk a way for me to connect with people gitu. Oke. Ini cukup menarik ya, dimana tadi sempat nge-mention 2 kali tentang nggak cuman ngomong di depan umum atau nggak cuman bisa menyampaikan maksud kita gitu ya kepada publik gitu, cuman jangan lupain juga untuk having fun, dimana having fun ini dimana kita bisa menceritakan gitu kan Lia, menceritakan kisah kita atau mungkin perjalanan kita terhadap memaknai hidup lah, atau bisa dibilang sesuatu yang bisa moving orang. Ini sampai dibilang bahwa your story is touching. Ini sebenarnya keren juga sih Kak Gustaf ini.
thank you banget nih udah sharing tips-tips ya di Ya, awal ini. aman. Berarti emang udah dari dulu ya, maksudnya di challenge juga untuk ikut lomba, kemudian pas waktu kuliah akhirnya memilih mendalami public speaking sendiri seperti itu. Iya, betul, betul. Oke, thank you banget untuk awalannya. Buat Siap. teman-teman juga nanti misalnya pengen nanya-nanya lebih lanjut atau lebih deep bisa dicatat dulu atau menyiapkan pertanyaan ya, nanti bisa langsung raise hand. Nah, di sini aku udah ada Kak Irfan Dias yang sebenarnya aku pengen nge-matchingkan bahwa public speaking ini tuh nggak cuman ngomong aja gitu loh, tapi bisa juga ngubah atau improving eh, karir atau mungkin opportunity kita. Nah, aku pengen ke Kak Irfan Dias as a career coach juga nih. Nah, kalau misalnya menurut Kak Dias untuk masalah public speaking sendiri itu pandangannya gimana sih kalau menurut Mas Dias sendiri gitu sebagai career coach? Iya, thank you so much Mas Ibnu, dan juga tadi siapa Kak Gustaf udah menjelaskan ya secara panjang ke lebar terkait dengan makna public speaking secara harfiah dan juga secara personal gitu kan. Karena kan bisa jadi tiap orang punya cara pandang yang berbeda dalam maknai public speaking gitu kan. Dan aku most likely setuju lah dengan apa yang tadi Kak Gustaf sampaikan gitu kan. Nah, kalau balik kepada konteksku gitu kan. Aku kan sekarang sebagai seorang career coach, career consultant gitu kan. Yang mana salah satu senjata yang aku jual adalah omongan dan juga telinga gitu kan. Dua itu kan. Bagaimana kemudian kita memberikan sebuah saran terkait dengan karir seseorang gitu kan, dalam artian bagaimana kemudian mencapai karir yang diinginkan, apa yang kemudian dia harus hindari, apa yang dia harus lakukan, serta yang gak kalah lupa adalah bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif supaya apa yang kita sampaikan itu relevan. Karena yang aku sadari ya, maksudnya aku memang tidak terjun langsung sebagai expert public speaking gitu atau public speaker gitu. Cuman setidaknya apa yang aku tangkap ketika aku menjalankan karir sebagai seorang karir coach, karir konsultan tuh kadang kita tuh perlu mendengar lebih untuk bisa mengeluarkan apa yang seharusnya itu patut dikeluarkan gitu. Atau dalam artian yang perlu kita sampaikan gitu. Karena memang tadi dijelaskan juga ya, public speaking ada sebuah seni gitu kan. Dan selayaknya seni, kita nggak bisa serta-merta mencampur adukan warna tanpa ada sebuah konteks. Nah, makanya aku bilang, memang kalau kata Panji ya, public speaking tuh nggak doang gitu. Public speaking tuh nggak ngomong doang gitu. Ngomong tuh ada maknanya, ngomong tuh ada seninya gitu kan. Ngomong tuh ada konteksnya apa gitu. Karena kita sering banget berbicara atau kita sering dapat insight kalau dari omongan bisa jadi sebuah senjata yang mematikan untuk orang lain, dan dari omongan juga kita bisa membuat orang lain akhirnya merasa menjadi diri yang berbeda. Tergantung gimana kita menggunakan aja gitu kan. Nah, kalau dalam konteksku kan emang aku menggunakan public speaking untuk mengemphasize apa yang menjadi keresahan klien aku ya gitu kan, untuk kemudian aku coba reflecting balik, dan sembari kemudian secara tipis-tipis kalau bahasanya Mas Ibnu tuh mencoba memberikan insight yang bisa jadi dia nggak kepikiran. Nah, itu akhirnya menurutku salah satu level kedua di public speaking, memberikan sebuah pandangan yang baru lewat cara dia berbicara supaya orang tuh tidak mendengarkan apa yang dia udah sering dapetin, tapi dia mendapatkan sebuah kualitas suara, bukan kejernihan ya, tapi makna dari suara itu yang mana dia tuh akan merasa apa yang kita sampaikan tuh concise, tapi itu bisa memberikan makna mendalam buat orang tersebut. Nah, itu yang akhirnya aku lakukan sehari-hari sih, gitu sih paling Mas. I see. Berarti salah satu kunci dari public speaking ini juga kalau dari yang statementnya Kak Irfan Dias itu terkait listening juga ya, di art of listening juga karena kalau misalnya kita nggak mendengarkan secara eh, seksama terus jelas dan tahu dari konteks dan maksud dari lawan bicara kita atau mungkin seseorang yang sedang kita berkomunikasi dua arah seperti itu bakalan nggak bisa nggak bisa nangkep dan juga nggak bisa ngembaliin uh, value dari lawan bicara kita kayak gitu. Jadi kayak mungkin gini, dari Kak Irfan Dias tadi kan sempat sharing bahwa lawan-lawan bicaranya atau klien-kliennya ini ada berbagai macam background dan juga punya berbagai macam ini ya cara berkomunikasi seperti itu. Nah,
berarti di sini juga pentingnya Kak Irfan Dias untuk memahami maksud kemudian value dari mereka dan juga cara mereka berkomunikasi biar bisa memberikan solusi atau eh, memberikan feedback ya atas keresahan yang dipunyai oleh masing-masing klien masing-masing kliennya Mas Irfan Dias sendiri gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Kak Ibnu. Nah, tapi kalau misalnya untuk ini nih, pentingnya nih ya, pentingnya punya belajar terkait public speaking atau menyampaikan apa yang kita pikirkan gitu. Kalau untuk di karir sendiri, menurut Mas Irfan Dias selama ini tuh gimana tuh terkait prosesnya? Mungkin proses belajar ngobrol dan menyampaikan secara komunikatif, kemudian bagaimana public speaking ini bisa mendorong orang untuk bisa berkembang kayak gitu. Oke, ini menarik nih. Gimana kemudian adanya relasi yang eksponensial antara public speaking dan juga karir gitu kan. Karena kan biasanya orang kemudian memisahkan secara parsial kan. Oh ini satu hal gitu. Padahal dua-duanya mungkin bisa digabungkan. Nah, kalau buat aku gini sih sebenarnya. Satu hal yang perlu kita sadari adalah public speaking itu kan tidak dilahirkan, tapi kan dilatih gitu kan. Karena nggak semua orang kemudian ya bisa jadi orang tuanya public speaker hebat, tapi ketika dia memiliki anak tidak serta anaknya langsung tiba-tiba bisa speech di hadapan publik, kan nggak juga gitu kan. Berarti kan ada proses gitu. Jadi satu hal yang ingin aku tekankan dan juga mungkin Mas Gustaf juga melakukan juga adalah public speaking is always about practical gitu. Karena kalau kita sekedar hanya membaca teori gitu kan, maka udah banyak banget referensi buku jurnal yang kemudian sifatnya populer ataupun ilmiah tentang public speaking. Tapi kalau kita tidak melaksanakan, maka itu akan menguap aja gitu. Karena baik lagi, public speaking itu perlu dilatih, perlu dites, perlu di-challenge, perlu di-feedback supaya dia tuh menjadi lebih terasah gitu. Makanya aku bilang public speaking itu kayak pisau gitu. Kalau kita diamkan pisau ini cuma sekedar mendep di sebuah lemari gitu kan, ya ujungnya kita tahu kita punya mulut gitu. Tapi kalau mulut kita nggak dibiasa untuk kemudian ngomong dengan orang, dibiasa untuk diskusi dengan orang, dan juga nggak terbiasa memberikan sebuah pendapat yang mungkin menurut orang itu bagus, maka ya sama aja nggak akan tajam juga pisau tersebut gitu kan. Tapi lagi pisau kan bisa dipakai untuk membunuh, bisa dipakai untuk ini kan. Tadi mulut kita adalah aku ibaratkan sebagai pisau, dan public speaking adalah gimana cara kita kemudian melatih setiap hari supaya pisau itu menjadi semakin tajam dan digunakan sebagai tujuan yang benar gitu kan. Nah, kalau balik kepada karir gitu, sebenarnya untuk aku sendiri ya, ini dari research Stanford Research Institute, dia bilang kalau 75% dari kesuksesan karir seseorang itu didorong oleh soft skill. Nah, soft skill ini kan salah satunya adalah public speaking gitu kan. Yang mana kalau kita sekarang berkaca pada konteks kekinian gitu, orang bilang sekarang tuh top 3 karir yang lagi naik itu adalah data scientist gitu kan, engineering dalam arti engineer itu IT engineer gitu kan, sama digital marketing gitu kan. Yang mana kalau kita coba telaah lebih lanjut, rata-rata di tiga ini kan lebih menekankan pada bagaimana kemudian mereka memiliki hard skill yang memang ditujukan untuk sebuah purposes gitu kan. Tapi apakah ketiga dari mereka yang tidak membutuhkan public speaking? Menurutku juga enggak juga. Karena kenapa? Karena kita selalu melihat karir itu kan bertumbuh. Memang kalau sekarang kita sebagai junior, kita lebih banyak mengerjakan tugas yang sifatnya aplikatif gitu. Tapi once kita kemudian promoted gitu kan, berarti kan ada satu tanggung jawab yang kita tambahkan dalam diri kita, yang tugasnya tidak hanya tersempitkan pada konteks ngerjain konteks yang sifatnya aplikatif, tapi ada juga bagaimana kita memiliki anak buah, kita memiliki senior di atas kita, dan perlu ada komunikasi yang terbangun dua arah gitu kan. Jadi buat aku pribadi ya, sekarang yang aku kerja freelance dan juga di full time juga, aku bisa bilang salah satu kenapa aku kemudian mungkin pernah dapat kesempatan untuk kerja sama-sama A B C D E, karena aku selalu merasa orang tuh suka didengarkan. Jadi ketika aku selalu diajak untuk kerja sama, aku tuh selalu melihat kebutuhan mereka tuh apa. Baru habis itu aku jual. Nah, kebanyakan orang tuh jual dulu, baru dengar apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, ini yang kemudian menurutku, kalau buat aku sekarang, the way I'm listening to others, it affects the way I receive as a result juga gitu. Jadi itu sih paling kalau secara vice versa, gimana kira karir dan juga public speaking tuh dua hal yang kira saling berkaitan satu sama lain sih, Mas. Oke. Jadi kayak saling berhubungan juga ya ketika istilahnya kita untuk saat ini nih misalnya karirnya masih level junior kayak gitu. Nah, dengan kita
berusaha melatih dan juga meningkatkan skill public speaking dalam artian nggak cuman ngomong doang ya di awal udah kita tekankan bareng-bareng tadi nggak cuma ngomong doang, eh, otomatis bakalan lebih siap lagi nih ketika kita nanti akan naik level atau mungkin bisa juga ya dengan kita punya skill tersebut kita juga bisa ngebuktiin nih bahwa oh sebenarnya kita tuh siap gitu siap dalam artian menerima informasi kemudian menyampaikannya ke berbagai macam kalangan ya kalau dari karir ini kan biasanya kita berhubungan sama tim berhubungan sama atasan atau bahkan berhubungan sama klien di luar gimana kita bisa memenuhi kebutuhan dan juga menyelesaikan masalah mereka kayak gitu. Mungkin secara lebih skop yang lebih luas dari manfaat belajar serta mengerti seninya dalam tanda kutip seninya public speaking bisa ke arah situ juga nih ya Mas Dias ya. Bisa jadi Mas, itu jadi salah satu apa ya, mungkin diskusi yang menarik ya untuk kita bisa telah lebih dalam kayak gitu. Oke. Thank you banget untuk insight-nya. Nah, aku ke Kak Gustaf lagi nih untuk ngobrolin soal karir nih. Karena berhubungan langsung sama public speaking. Nah, kalau dari Kak Gustaf sendiri nih terkait pentingnya belajar public speaking nih. Kalau dari Kak Gustaf sendiri untuk perjalanan karirnya dan juga istilahnya momen-momen apa sih yang bisa merefleksikan bahwa oh ternyata belajar public speaking ini bisa ngebantu aku di sisi ini nih. Ternyata bisa ngedorong aku untuk growth di sisi ini nih. Bisa dielaborasikan buat teman-teman mungkin. Oke. Nah, em, kalau di aku sendiri ya, as a public relations specialist, eh as a public relations specialist itu public speaking is a vital aspect di mana jadinya kita tuh nggak stuck di satu tempat. Jadi gini, aku sekarang kerja as a public relations specialist, tapi at the same time aku dipercaya juga misalnya kalau ada event apa itu aku yang nge-lead. Nah di sini eventnya tuh nggak cuma maksudnya bukan berarti aku cuma nge-host apa gimana, cuman maksudnya benar-benar di creation idenya itu tersendiri itu aku yang nge-lead. Jadi di situ yang aku yang nge-pitching juga ke arah manajemen terus apa namanya? I know how to construct the words biar idenya tuh tersampaikan dengan benar. Nah, itu salah satu. Jadi trust dari atasan atau trust dari tim itu juga semakin gede. Nah, setelah itu juga if we know how to communicate well. Ini di luar konteks dari public speaking ngomong di depan umum ya, tapi maksudnya communicate well itu our sense of leadership itu juga bakal makin meningkat dan people will trust us more in a team karena kita tahu cara menyampaikan pendapat, kita tahu cara tadi kata Mas Arifan Dias juga mendengarkan orang-orang juga. Jadi people will understand us more and we understand the team more. Di situ jadi our sense of leadership sendiri itu datang akan muncul lah istilahnya gitu. Jadi for me personally public speaking itu lebih daripada cuma konteks kita jadi host, kita jadi MC, kita jadi talent, tapi at the same time karena jadi itu tuh bisa merambas kemana-mana. Kita bisa dikasih project buat kita yang ngelit, kita dikasih kepercayaan manajemen. Jadi there's a lot of things bahkan kita bisa dibantu, kita juga bisa dikirim untuk misalnya project ada di mana itu kita sebagai representatif dari kantor gitu misalnya. Jadi there's there's a plethora of things that can be given to you ketika you understand the very basis of what public speaking is dan emang kalian pede untuk bisa outspoken gitu istilahnya. Jadi secara on a career standpointnya sendiri, that is something that you need to remember is that public speaking itu nggak cuma tadi seperti bilang nggak cuma buat omong doang, tapi bakal merambas kemana-mana gitu. Oke. Ini menarik sekali di mana uh, ter ini ya maksudnya terbukti ya katakanlah dari sesuatu yang kita coba discuss sama Mas Irfan Dias tadi tentang pengembangan karir dari public speaking itu sendiri. Kemudian dari Mas Gustaf ini sendiri juga punya pengalaman bahwa nggak cuman nge-host atau nggak cuman nge-lead, nggak cuman jadi MC doang ya terkait public speaking, tapi juga ternyata setelah bisa menata
cara ngomong, kemudian mungkin melakukan diksi atau pemilihan kata secara tepat sehingga orang-orang mungkin bisa move, dan yang dibuktikan dengan cerita tadi ya. Kemudian akhirnya banyak trust atau banyak terjalin trust dan koneksi di situ ya Mas Gustaf ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari faktor yang kira-kira mendorong orang untuk bisa mengembangkan public speaking-nya itu, kalau dari Mas Gustaf sendiri punya pengalaman apa sih ketika mungkin ada orang yang Gustaf, kamu kok bisa ngobrol gini apa sih rahasianya gitu. Kalau dari Kak Gustaf sendiri gimana nih? Ya. Oke. Ini orang-orang tuh ini salah satu mungkin khasiat yang aku juga suka ajarin ke orang-orang adalah orang-orang tuh mikir kalau public speaking itu kunci paling pertamanya adalah confidence. Tapi padahal itu kurang tepat. Benar, confidence is part of the factor, tapi itu bukan yang paling kuat. Nah, untuk bisa masuk ke step confident itu, kita kan harus memberanikan diri untuk ngomong di depan. Gimana kita bisa mendorong diri untuk ngomong di depan? Is when we talk about something that we are passionate about. Jadi, the very basis of public speaking itself is passion. Jadi, di mana kita udah mulai enak buat ngomong nih. Soalnya ketika kita lagi berbicara tentang sesuatu yang kita benar-benar passionate about, kita nggak akan berhenti ngomong tuh. Kita bakal ngomong terus. Di situ kita mulai terbiasa nih buat ngomong di depan, buat nyampein ide, buat nyampein opini. Di situ kita ngomong. Makin ke sana, seiring berjalannya waktu, kita mulai paham, apa nih yang harus dibenerin dari yang sebelumnya. Kita udah pede, tapi what's to improve, what's next, kayak gitu. Jadi the first basis is not confidence, tapi is passion. Find something that you're passionate to talk about, baru abis itu you go from there. Karena kalau if you don't find the passion in public speaking, if you don't find hatinya untuk mulai public speaking, nggak akan bisa mulai. Pasti besok aja, belum pede, sekarang belum pede, nggak akan mulai gitu. Jadi start where you are most passionate about gitu. I see. Di sini menarik juga sih ketika ngomongin masalah passion tentang sesuatu yang disukain, orang kan pasti ngerasa orang pasti seneng ya didengar nih ya. Apalagi sesuatu yang mungkin mereka sukai dan mereka bisa dibilang tanda kutip geek about that gitu. Misalnya, contohnya aku suka tentang bola nih. Nah, pasti ketika ada orang yang nanya atau mungkin ada orang yang pengen share tentang bola, kita pasti ceritanya berapi-api dan passionate gitu. Iya, betul. Itu untuk mengawali itu untuk mengawali belajar public speaking itu sendiri. Betul. Oke. Nah, tapi tadi ada sempat poin yang disinggung bahwa ada kemungkinan rasa tidak pede nih ketika mengawali itu semua. Nah, kalau dari Kak Gustaf sendiri pernah ini nggak sih kayak mengalami kesulitan atau mungkin di masa-masa dulu pas waktu di kuliah atau di kerja gitu di awal-awal sempat nggak pede dalam public speaking-nya atau mungkin berkomunikasinya itu, ada cerita mengatasinya gimana? Tentu pasti when we start off something new, ini bukan pepatah ya, cuman mungkin quote macam-macam quote Tumblr, Instagram Reels gitu yang ngomong bahwa apa namanya? Di Pinterest. Iya, something yang kayak gitu yang bilangnya tuh we're scared of starting something new because we know we're going to fail. Nah, itu yang bikin kita nggak pede karena kita tuh dari awal udah mikir kita bakal gagal. Kita nggak bakal berhasil nih, nggak akan kesampaian. Nah, tapi balik lagi, mau orang se-experience apapun dalam public speaking, pasti nervous itu ada, pasti nggak pede itu ada, gitu. Cuman yang seenggaknya udah berpengalaman itu, yang mereka lakukan itu adalah mereka bisa nge-hide. Jadi mereka paniknya, mereka nervousnya nih sebelum speech-nya atau sebelum ketika mereka dapat platform public speaking, mereka nervous dulu. Pas mereka udah masuk stage, itu hilang nervousnya. Tapi abis itu baru breakdown lagi, istilahnya gitu, mental breakdown lagi gitu. Nah, di situ jadi what you need to understand itu bahwa semua orang tuh mau berpengalaman apapun pasti bakal nervous, pasti bakal bisa salah, pasti they still can make mistakes and they still can fail. Tapi what they can do better adalah mereka bisa ngumpetin itu gitu.
Oke, berarti istilahnya start off with mindset buat it's okay to be failed atau it's okay to be flop lah ya. Iya, As long as kita bisa cari nih kelemahan atau mungkin apa sih yang membuat kita nggak pede gitu atau karena betul. memang audiens ya terlalu luar Iya, biasa terus kita ngerasa aduh ini nanti takut ngomong kata-kata yang aneh gitu pasti iya, ada takut salah sempet ngerasa ngomong kayak gitu gitu. kan. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau kalau public speaking sendiri tuh aku sempat nge-summarize apa namanya? eh, fear 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 yang paling tinggi gitu atau problems paling tinggi dalam public speaking itu pertama adalah takut dijudge orang, takut takut dilihat orang. Kedua itu takut ngomongin hal yang salah, dan yang ketiga itu takut malu-maluin diri sendiri. Jadi itu semua tuh benar-benar faktor dari dalam diri sendiri gitu loh. Jadi ketika when we understand the problem, itu baru kita bisa tackle gitu. Jadi uh, you need to understand where your problem is, where your mindset is. Baru di situ bisa nih kita kita bisa identify what is the solution to the problem gitu. Oke, oke. Berarti kebanyakan memang dari internal dan juga mungkin pemikiran kita sendiri ya memang harus disiapkan juga nih ketika kita mau ngomong, ketika kita mau melakukan public speaking di depan banyak orang atau mungkin sedikit orang tapi orang-orangnya berpengaruh di hidup kita ya kita nggak akan bisa eh, mengontrol reaksi dan juga mungkin Iya, yeah, moodnya mereka ya. Jadi memang harus betul, disiapkan dari betul. dalam juga. Iya. Hmm. Oke, 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 nice, nice. Sharing pengalamannya Kak Gusta. Nah, kalau dilanjut nih kan kita tadi udah ngomongin soal nggak pede, kemudian ngomongin soal kesulitan ketika mungkin mengawali itu semua gitu. Nah, kalau dari Mas Dia sendiri nih, ini kan ngobrol banyak orang dan juga consult banyak orang juga nih. Ada yang pernah mengalami kesulitan public speaking or even komunikasi nggak sih di dalam pekerjaannya gitu. Nah, dari Mas Irfan dia sendiri, eee, mungkin dari kliennya ada yang punya kesulitan kayak gitu dan cara mengatasinya itu kayak gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan nih. Oke, thank you so much, Mas. Ini bagian ke aku agak berat ya, terkait dengan apa yang kemudian klien tuh punya gitu kan. Dan case by case kan mungkin bisa beda-beda. Cuman gini, memang permasalahan public speaking atau ketidakmampuan mengutarakan pendapat, saran, masukan, gagasan itu berpengaruh pada banyak aspek. Termasuk juga dalam pendidikan pun harus sama gitu kan. Ketika kita di kelas, bagaimana kemudian ketika dosen menyampaikan terus kita memiliki ide kan seharusnya itu momen pertama di mana kita bisa melatih percaya diri kita, melatih gimana kemudian kita punya argumentasi yang koheren dan juga kohesif gitu kan. Sehingga kemudian akhirnya terus bertumbuh sampai nanti kita kerja gitu kan. Aku percaya karena proses itu dibentuk dari yang paling muda gitu. Nah, sialnya gitu kan. Mungkin kalau dari kita kecil tuh kita terbiasa untuk selalu mendapatkan perundungan kalau tadi bahasanya apa namanya Mas Gustaf kan nggak bullying segala macam dari kecil gitu kan. Dan itu yang kemudian somehow berpengaruh pada mental kita ketika udah dewasa gitu kan. Dan ini pun terjadi karena skripsi kupas S1 pun ngambil tentang bullying juga gitu. Jadi sedikit banyak akhirnya valid lah dari apa yang kemudian tadi sampaikan Mas Gustaf tiga tadi, salah satu faktor yang akhirnya mempercepat hal tersebut jadi adalah bullying tersebut gitu. Nah, kita nggak ngomongin bullying, kita ngomongin pada saat konteks karir gitu kan. Baru aja sebenarnya minggu lalu sih ada satu klien yang dia bilang kalau dia itu baru saja dapat promosi jabatan sebagai senior level di sebuah perusahaan lah gitu, perusahaan startup gitu kan. Nah, di sini dia menyampaikan kalau dia ini tuh satu tim, cuma dia diangkat sebagai seorang senior, lainnya 4 lain itu masih junior gitu kan. Nah, sialnya dia itu menjadi senior untuk keempat teman lainnya kayak gitu. Dan mungkin kita bisa merasakan ya, kayak misalnya contoh nih aku Ibnu siapa namanya Anan, Anca gitu kan sama Mas Gustaf, kita kerja bareng, terus tiba-tiba aku yang harus dipilih sebagai pemimpin gitu kan oleh bos gitu kan. Pasti ada rasa perasaan di mana aku nggak enak karena kita berempat tuh peers gitu kan. Kita berempat tuh datang dari starting point yang sama gitu. Dan pasti ada sesungkan di mana kita tidak bisa membedakan mana yang akhirnya menjadi kehidupan personal, mana yang kemudian menjadi kebutuhan profesional gitu. Karena kita terbiasa ya udah kita teman, coworker gitu kan, pulang bareng, berangkat bareng, makan bareng, main bareng, tiba-tiba ada yang satu jadi pemimpin gitu kan, 4 aja tinggalin gitu. Nah, dia merasakan permasalahan serupa karena dia ini ketika dia menyampaikan ke aku, permasalahan adalah dia ini masih belum bisa
menempatkan diri dia dengan bagaimana dia berbicara, itu seolah dia udah menjadi seorang senior gitu. Dan sialnya juga, ketika dia kemudian tidak bisa menyampaikan diri dia sebagai seorang senior sekarang, orang-orang teman dia tuh masih menganggap dia sebagai seorang coworker gitu. Yang mana itu berakibat fatal pada beberapa tugas yang kemudian terhambat karena anak buahnya dia nih, 4 orang ini nggak mengerjakan. Dan bosnya manggil apa yang terjadi, dan ketika dijelasin kalau dia masih merasa nggak enak dengan 4 temennya karena dia ngerasa 4 temennya tuh masih merasa tuh kita berlima tuh teman aja gitu. Nggak ada yang namanya atasan di situ, nggak ada gitu. Nah ini aku bilang gitu kan, berarti permasalahannya bukan kepada jabatannya, tapi lebih pada bagaimana bisa ngebuat sebuah clear apa ya, clear lines lah gitu. Kayak ini mana yang akan beda segala macam. Dan di situ aku bilang, so far kemudian apa yang kemudian udah kamu lakukan untuk memfasilitasi hal tersebut gitu kan. Dia bilang, oh iya saya udah mencoba ngobrol sama satu persatu dari mereka, dan ternyata mereka merasa kalau aku tuh masih menjadi bagian dari mereka gitu kan. Berarti yang salah adalah pola pikirnya teman-teman mereka, bahwasanya kita tuh masih sepantaran gitu. Dan di situ aku bilang, mulai sekarang satu hal yang mungkin bisa jadi satu opsi untuk dilakukan adalah bagaimana mengubah kalimat diksi dan juga cara perkenalan yang emang dulu pernah dilakukan tapi itu polanya dilakukan dengan sebagai coworker. Nah sekarang sebagai seorang atasan, cara kemudian menyampaikan tuh bisa lebih dibuat lebih formal, lebih berstruktur, dan juga lebih ada hierarkinya. Bukan berarti aku setuju dengan hierarki, tapi paling nggak daripada kemudian dia anggap sebagai orang yang sama, kenapa nggak cara komunikasinya bedakan sih gitu. Dan sekarang lagi dibuat, dia lagi ngebuat com guides juga, dia lagi ngebuat semacam kayak struktur pola komnya di dalam internal dia, dan akhirnya sih udah dikerjakan. Kasar gitu sih mungkin Mas kalau dari konteksku. Oke. Ini cukup interesting ya, karena sebelumnya aku juga sempat kerja sama yang satu peers ya, yang satu lulusan, terus kemudian tiba-tiba dia tahu-tahu udah jadi C-level gitu. Dan ketika mengomunikasikannya pun aku juga mengamini bahwa eh, ya harus beda gitu. Dia harus beda bahwa di mana posisi ketika jadi teman, posisi ketika jadi sahabat, kemudian harus eh, berada di dunia profesional gitu. Dan sebisa mungkin juga aku pasti mengomunikasikannya secara serius dan juga lebih apa ya, bukan berhati-hati sih jatuhnya, lebih biar nggak ada gesekan gitu, nggak ada gesekan di luar sini kayak gitu. Nah, tapi yang jadi perhatian berikutnya adalah ketika dari komunikasi berempat bareng nih, kayak gitu. Ini kan biasanya ada 1 lawan 3 nih ya, kalau misalnya kasusnya Mas Irfan Dias itu. Nah, kalau dari temennya yang baru jadi itu, pertimbangannya untuk apa ya, untuk ya akhirnya mencoba mengubah pola komunikasi instead of bener-bener nggak memikirkan hal itu gitu. Maksudnya ketika dari temannya Mas Irfan Dias tadi ya, yang manajer itu memutuskan untuk ya udah aku akhirnya mengubah pola komunikasi nih. Dan setelah dari situ endingnya sama prosesnya untuk perubahan itu tadi tuh sampai saat ini tuh gimana tuh Mas? Oke, kalau terkait dengan resultnya sih so far, karena juga baru minggu lalu ya, hari Jumat, baru banget jadi ya. nggak belum ada mungkin belum ada yang signifikan juga ya mungkin ya, karena kan baik lagi ya kan, perubahan itu kan dibuat secara organik dan juga berkala gitu kan. Cuman sih memang perubahan ini emang harus aku bilang kan, ini mungkin kalau memang terus dilanjutkan seperti ini, ujungnya nggak akan membuat perusahaan itu semakin baik. Dan bahkan paling parahnya dia cerita gini, pernah tuh Kak, aku tuh minta tolong ke satu anakku kan, dia bilang anakku karena udah jadi junior ya gitu ya, anakku itu untuk kerja satu hal, terus dia bilang, apaan sih lu sosokan ngatur gua gitu. Bayangin ya, kayak kamu ya, kita punya, misalnya aku sama Mas Ibnu nih, Mas Ibnu atasanku lah gitu kan, kayak tadi dia bilang, Mas Ibnu Mas Dias masuk ya Mas, udah jam 3 gitu. Terus aku bilang ke Ibnu, apaan sih lu sok-sok ngatur gua gitu, misalkan contoh ya, meskipun ini bukan konteksnya ini ya, cuman kan kita paham ya kalau mau apapun itu, meskipun konteksnya bercanda, tapi kan hal kayak gini kan akhirnya bisa membuat ada gesekan yang cenderung akhirnya malah membuat
kemunduran dalam pola komunikasi dalam kelompok juga gitu kan, raportnya jadi buruk, terus juga akhirnya dia yang akhirnya sebagai pemimpin bertanggung jawab untuk bagaimana membuat tim itu jadi kohesif lagi gitu. Jadi hal kayak gini yang pertama ya, apalagi mungkin kita ya, aku mau wabil khusus pada aku sendiri gitu kan, ketika memang kita punya teman yang memang udah mungkin dia get promoted gitu kan karena merit base, ya aku sih mencoba untuk kemudian menghormati dan bukan berarti hilang secara kulturnya kayak aku manggil Mas Ibnu masih Mas, cuman kalau udah misalkan dia sebagai dekat apa namanya manajerku ya harus ada hal yang kemudian harus aku jaga secara profesionalitas gitu tuh kita ya, saya kita sebagai orang itu. Tapi kalau buat sebagai kita sebagai manajer gitu kan ya, baik lagi bos kita kan nggak mau tahu ya gimana akhirnya yang terjadi, tapi tugas kita untuk kemudian menyelesaikan masalah dalam internal divisi gitu kan. Nah makanya aku bilang mungkin bisa dibuat dengan cara kamu tuh ngajak ngobrol semua anak-anakmu itu secara berkala. Jadi kamu ngobrol sama si A, sama si B, sama si C, sampaikan apa yang kemudian akhirnya menjadi sebuah apa namanya problematika yang terjadi gitu kan, kasih tahu apa konteksnya dan akhirnya menyelaraskan objektif aja sih gitu. Kayak oke, mungkin kalau dari jam 9 sampai jam 5 kita tetap berteman, tapi ada suatu hal yang kamu perlu harus tahu sadar kalau kamu ada sebagai junior gitu kan, aku senior gitu. Jadi dia melakukan apa yang kemudian diperintahkan, bukan berarti junior itu adalah hal yang buruk ya dan segala macam. Cuman maksud hierarki itu kan tetap ada. Mau kantor yang sefleksibel apapun, yang ngomongnya seini apapun, aku juga jadi startup, jadi aku bisa mengatakan itu ya. Jadi menurutku sih itu something yang perlu kita sadari gitu kan. Dan itu sih paling kalau dari aku sih Mas, terkait dengan pola komunikasi, karena hal-hal yang mungkin nggak pernah kita sadar itu bisa menjadi penghalang karir kita justru datang dari suatu hal yang receh gitu sih. Benar. Jadi kayak harus menyesuaikan ya, mulai dari positioningnya kita juga ya, mungkin dari temen yang sebelumnya setara, tapi setelah merit base-nya ternyata dia jadi manajer karena memang mungkin kerjaannya atau kinerjanya lebih bagus nih. Bukan berarti kita yang jelek atau gimana, cuman harus menjaga komunikasi itu tadi. Nah, kalau untuk problem itu sih aku rasa tergantung pribadi masing-masing juga ya Mas Dias ya. Tapi kalau misalnya ngomongin lebih ke luas nih, dimana kalau misalnya orang susah untuk ngobrol atau mengomunikasikan apa yang dipikirkan ya, biasanya kan orang-orang kayak introvert atau yang mungkin istilahnya sulit untuk bersosialisasi nih. Nah, kalau untuk melatih public speaking-nya dia sendiri, pernah ada ini nggak sih klien atau mungkin teman yang nanya ke Kak Irfan Dias tentang hal itu gitu? Oke, ini berarti lebih kepada bagaimana kemudian ngebangun public speaking lah, maksudnya as a skill berarti gitu ya? Yes. Oke. Nah ini sebenarnya yang lebih cocok si Anca sebenarnya sih yang kemudian menyampaikan, karena dia mungkin yang lebih terjun ya secara public speaking apa namanya expert gitu kan. Mungkin ini Mas Lagi di hotel dia. lagi lagi soman jadi harus Lagi menyesuaikan soman diri dia, gitu. bener-bener. Ya, cuman konteks public speaking sebenarnya udah dijelasin juga sama Mas Gustaf kan A sampai Z-nya gitu. Tapi kalau orang nanya ke aku gimana akhirnya bisa mengembangkan skill public speaking, setidaknya seminimal mungkin lah, kayak misalnya contoh, aku pengen ikut aku ingin jago public speaking dan aku pengen ikut kelasnya tapi mahal. Dan aku selalu bilang ya, aku aja pun sampai sejauh ini, mungkin Mas Gustaf juga mungkin bisa menambahkan juga, aku nggak pernah ikut kelas public speaking berbayar gitu. Dan itu tidak sama sekali mendelegitimasi aku adalah bukan soal public speaker yang bagus gitu kan. Karena kan balik lagi, public speaker itu baik atau tidak, bagus atau tidak kan selera ya. Ada orang suka sama public speaking yang cenderung mellow, mendayu-dayu gitu kan. Tapi ada suka yang kemudian mungkin ala-ala kayak Bung Karno yang mengkobar-kobar gitu kan. Ibaratnya kayak menggugah semangat gitu kan. Jadi menurutku ini selera aja lah, mana yang lebih preference buat kita gitu kan. Nah tapi konteksnya kan sama, dia punya skill set yang kemudian memang dibutuhkan oleh sebagai seorang public speaker gitu. Nah buat aku sih untuk bagaimana kemudian mereka belajar, aku selalu bilang kalau teman-teman kemudian punya mimpi pengen jadi seorang pembicara di hadapan publik gitu kan, baik itu webinar ataupun ya seminar biasa gitu kan, luring gitu, maka yang perlu teman-teman sadari adalah teman-teman nggak mungkin akan sulit untuk kemudian menerima kalau akan ada banyak orang yang menonton kalau tidak terbiasa berbicara di hadapan cermin sendiri gitu. Nah ini kemudian menurutku sering aku lakukan dulu gitu, karena
aku pernah punya kejadian, mungkin cerita sedikit kali ya, ini mungkin Boleh, terkait dengan hal yang aku yang relate tadi kan ya. Mas Gustaf juga cerita tentang pengalaman lomba, dan mungkin aku mungkin kalau kamu sudah agak jauh, cuman ini relate banget. Jadi pas tahun 2018 aku tuh pernah berangkat ke Korea. Saat itu dapat beasiswa untuk pitching sebuah startupku yang lagi aku buat saat itu gitu kan. Dan kita 20 orang, orang Indonesia cuma 2, aku sama temenku gitu kan. Dia anak ITB, dia anak teknik, dan 19 orang lainnya itu anak teknik semua gitu. Let's say dia adalah orang yang emang mengerti luar dalamnya teknologi gitu. Sedangkan aku cuma anak psikologi yang ya sebatang kara aja gitu, kayak Haci yang ikut lombongan gitu kan. Udah syukur, udah bagus berangkat ke Korea gratis, nggak usah berekspektasi apapun lah gitu. Apa yang bisa diharapkan kalau bisa juara dari anak psikologi yang berlomba dengan anak IT gitu kan. Dan di situ aku mikir gitu kan, aku mikir kayak udah ke Korea udah dua semingguan nih, kayak enak nih gitu kan, tapi masa pulang nggak bawa apa-apa gitu. Aku mikir gitu, apa-apa tuh bukan sekedar oleh-oleh ya, tapi kayak at least apa kek gitu, juara apa kek gitu kan. Terus aku mikir kan, ada pitching kan, kayak bisa nggak ya kira-kira gitu kan, padahal lawanku anak IT semua gitu. Nah di sini yang kemudian menurutku salah satu breakthrough momenku untuk kemudian aku merasa pede, karena saat itu aku percaya gitu kan, ketika kita ingin membuat sebuah hal yang membuat hal yang result yang wah, kadang sedikit lebih beda lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Ini udah sering banget ya kita temukan, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Dan saat itu aku nonton kan rehearsalnya anak-anak gitu, karena kan ini benar-benar puncak dari pitchingnya gitu kan. Mereka nggak sih agak kaku ya. Iya, teman-teman mungkin punya teman IT dan seperti itulah mereka berbicara gitu mungkin kan. So mikir kan, kalau mereka melakukan seperti itu dan sama homogen, mungkin aku bisa ya melakukan hal yang berbeda gitu kan. Nah, aku bilang sedikit lebih beda lebih baik gitu kan. Aku nonton video, nonton TEDx, dan aku menemukan sebuah formula. Kenapa nggak coba kita memulai dengan cara yang lebih storytelling? Nah, ini kan masuk ke level kedua ya. Masuk ke level bagaimana kita bisa membuat sebuah lini public speaking itu jadi sebuah hal yang engaging gitu. Dan akhirnya aku belajar, aku membuat skrip, dan ketika aku tampil tuh gitu kan, itu momennya agak cukup buat aku cukup wah, karena saat itu ada sekitar 5.000-an orang itu di hall yang dipakai untuk Winter Tokyo Olympic di tahun 2020. Jadi sebesar itu, ada 5 juri gitu kan, dan aku ya orang Indonesia biasa aja kita ke sana gitu kan, yang bahasa Inggrisnya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Kasar gitu kan, ya apa adanya lah gitu, yang penting bisa ya tahu di mana lokasi makan, toilet, segala macam. Nah, aku maju gitu kan, dan ketika yang lain tuh langsung fokus pada solusi, aku justru menjadi orang yang akhirnya tiba-tiba mengganti alur yang udah ada tuh menjadi lebih kepada memulai dari masalah gitu. Aku cerita segala macam, dan saya itu pitchingnya cuma 2,5 menit ya, jadi sebentar gitu kan. Dan di situ aku tidak ada niatan untuk, tapi ada momen dimana somehow tuh kayaknya kok bisa dapet ya gitu kan. Ketika aku lagi pitching, ada satu juri perempuan yang itu nangis tiba-tiba. Dia meneteskan air mata. Kenapa aku tahu? Karena aku ngeliat gitu kan. Dia ngambil tisu, dia mengusapkan air mata gitu kan. Terus aku mikir kan, kena nih gitu. Kasarnya ya, jahatnya gitu. Kena deh gitu kan. Terus aku, berarti berhasil. Aku lanjutin, setelah itu selesai, dan Indian aku akhirnya jadi juara satu lah. Tapi poinnya gini, aku tidak membicarakan juara, cuma maksudnya gini, ketika memang kita menyamakan kok orang-orang sukses ya dengan cara public speaking yang seperti ini gitu kan, bisa nggak ya aku ngebuat hal yang baru? Bisa gitu. Dan itu adalah sebuah hal yang akhirnya semenjak saat itu aku mulai berani untuk semakin ya testing my voices gitu kan, dan juga gaya bicara aku ke hadapan banyak orang, dengan tidak mempedulikan kalau seniorku sukses dengan cara A, nggak ada jaminan, nggak ada sebuah jaminan juga aku tidak sukses dengan cara B gitu kan. Jadi find the pattern, find what you like the most to represent yourself gitu kan, dan ngebuat dirimu nyaman gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Dan itu sih aku selalukan. Makanya ketika coaching tuh, kalau misalkan aku kerjaan sekarang, aku tuh belum pernah kenal sama mereka semua, aku nggak kenal sama mereka, belum pernah chat sama sekali. Tapi ketika momen di awal, aku selalu mencoba membuat mereka tuh warm, hangat gitu kan, dalam artian mereka tuh welcome, terwakili gitu kan, hingga kemudian mereka cerita. Karena kalau misalkan kerjaanku dia nggak cerita, dia nggak menceritakan apa yang kemudian menjadi keresahan dia, maka ya itu nggak, ya bukan coaching namanya gitu kan. Jadi itu sih mungkin Mas sedikit mungkin dari aku, mungkin saat nyambut ke Mas Busa tadi, kalau ngomongin gimana lomba tuh bisa jadi salah satu
jembatan atau suatu hal yang bisa closing the gap untuk kita kemudian memperdalam ilmu public speaking kayak gitu sih. Oke. Jadi menarik. Selamat ya sebelumnya. Meskipun udah 4 tahun yang lalu. udah lama Mas. Oke, tapi nice achievement banget sih buat Mas Dias. Mungkin aku nggak bisa kebayangin gimana depan banyak orang, dan mungkin cara mengomunikasikannya dan cara untuk mengena lagi, cara untuk menyentuh hati dari audiens dan juri ini pasti memegang peranan penting kayak gitu. Nah, kalau misalnya disambungkan tadi nih ke Kak Gustaf terkait gimana harus menyesuaikan dengan diri, khususnya untuk teman-teman yang mungkin masih belepotan nih, mungkin termasuk aku juga ya, masih introvert lah segala macam kayak gitu. Nah, kalau dari Kak Gustaf sendiri ada ini nggak sih, ada tips atau mungkin masukan buat orang yang masih belum atau takut nih buat ngomong seperti itu? Ya, mungkin before I get into it, ada yang satu yang aku pengen tambahin mungkin dari poinnya Mas Irfan Dias, tentang sedikit lebih beda itu baik. Nah, aku tuh sebenarnya aku sama teman-teman aku tuh ada konsep namanya purple cow atau sapi ungu gini. Jadi bayangin nih kalian kalau ngelihat lagi lihat gitu ya lahan kosong gitu. Nah, terus banyak sapi. Nah, terus ada tuh sapi ungu. Pasti kalian bakal inget tuh sapi ungu sampai kalian umur berapa. Kalian pasti bakal inget. Nah, jadi konsepnya itu sama public speaking. Ketika kalian berani untuk mungkin lebih berbeda dari the general public atau beda dari berbagai orang, itu kemungkinan kalian diingat itu lebih tinggi. Dan ketika kalian diingat, itu it opens up more chances untuk kalian ke depannya. Ini bisa dalam konteks lomba, bisa dalam konteks karir, bisa dalam konteks apapun gitu. Jadi itu mungkin yang aku mau nambahin dari poinnya Mas Irfan Dias, yaitu be a purple cow. Coba mencari cara yang beda, tapi do be very careful. Kalau misalnya emang kalian pengen berbeda, jangan maksain. Make sure it still comes naturally gitu. Aku ada salah satu, mungkin kalau tadi Mas Irfan Dias ngelihatnya dari orang, maaf ada anak nangis, ngelihatnya dari TEDx gitu ya, dari TEDx secara berbeda gitu. Nah, kalau aku tuh ada dulu inspirasi aku, ada YouTuber namanya Prince EA. Jadi itu dia punya public speaking itu tipenya semacam nge-rap tapi juga semacam poetry. Nah, itu yang aku jadiin purple cow aku, itu yang aku jadiin kekuatan aku. Jadi dulu dalam lomba pun aku public speaking, aku berbedanya yaitu dengan cara itu, spoken words poetry atau spoken word speech gitu. Jadi the aim itu adalah try to be different but keep it natural gitu. Itu mungkin poin yang pengen aku tambahin. Nah, kalau kita rotating back to the question, gimana sih mungkin bagi orang yang masih takut gitu ya, atau are introverts gitu. Nah, pertama tuh yang what you have to understand itu when doing public speaking, mau itu dimanapun ya, mau itu dalam konteksnya lomba, mau itu dalam konteksnya seminar, apapun itu, sebagai speaker kita itu tidak di atasnya audience. Kita ya mungkin secara knowledge itu ada yang pengen kita sampaikan, tapi secara level itu kita setara dengan audience. Jadi treat public speaking as if you're talking to people, bukan you're telling people what to do. Kalian bukan lecturer, kalian bukan dosen, bukan guru, bukan pengen ngasih tahu ini jalan yang benar, tapi make it into a conversation, an engaging conversation dengan orang-orang. That is something yang public speaking itu mungkin bisa dijadiin pemikiran pertama gitu ya. Secara gini, manusia itu secara inherently gitu, secara turun temurun itu selfish. Gimana selfish? Maksudnya adalah pasti mereka itu memikirkan tentang diri sendiri dulu, baru mikirkan tentang orang lain. Apapun itu, gitu. Mungkin ia bisa bilang lah ada orang yang generous di luar sana yang benar-benar baik banget gitu. Tapi pasti mereka ada sisi selfishnya tetap gitu. Jadi ketika kalian public speaking, ketika kalian engaging with the audience, kalian tuh harus ingat what
what's in it for them. Pentingnya buat mereka untuk ngedengerin speech kalian atau ngedengerin poin kalian tuh apa sih gitu. Itu yang often tuh kelewatan sama orang-orang yang lagi ngomong atau yang lagi public speaking. What's in it for the audience? Apa sih yang mereka bisa bisa bawa pulang? Apa sih yang mereka bisa jadiin lesson untuk kedepannya gitu. Jadi untuk starting off itu treat any public speaking, mau itu bahkan cuma ngomong ke teman kalian gitu ya, tapi kalian emang pengen soal mau latihan gitu, latihan public speaking, ya udah, tapi treat it like conversation aja. Kalian memang pengen ngedengerin, kalian emang pengen apa, mencurahkan hati kalian atau mencurahkan pikiran kalian, and for someone to be there untuk mendengarkan your point of view gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mungkin kalau latihan ya, tadi kan dimention bahwa oh iya pengen nih public speaking tapi kelas-kelasnya tuh mahal. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapat mentor nih, belum dapat mentor yang harganya pas atau mungkin bahkan gratis gitu ya. Aku I've never spent anything. Aku nggak pernah ngeluarin sepeser pun buat belajar public speaking. Itu semua dari mentor, itu semua dari teman-teman aku dan dari latihan sendiri. Nah, suatu hal yang kalian bisa lakuin sendiri gitu ya istilahnya. Ini mungkin lebih ke practicalnya. Itu salah satu yang bisa kalian menjadi bahan latihan selain ngomong sendiri di depan cermin. Itu gini. Misalnya kalian lagi gabut gini ya, lagi tiduran gitu, lagi gabut, lagi bingung mau ngapain. Terus kalian lihat di kamar kalian ada buku merah gitu. Nah, kalian mulai aja tuh ngomongin tuh tentang buku merah. Misalnya, buku merah ini dulu dibeli tahun berapa, isi bukunya ini. Itu mulai coba omong aja dulu sendiri gitu. Be comfortable talking about something. Nah, di situ kalian benar-benar apa ya, relax aja gitu. Kalian mau ngomongin tentang botol minum, kalian ngomongin tuh tentang botol minum, warnanya apa, belinya kapan, fungsinya apa. Itu biar kalian punya confidence buat ngomong. Nah, once kalian udah punya confidence itu, sisanya bakal ngikut gitu istilahnya. Jadi mungkin kalau secara praktikal yang bisa kalian benar-benar lakukan gitu ya buat latihan, yaitu try to find an object atau try to find anything yang kalian pengen ngomongin dan talk to yourself about it. Dan kalau secara pengetahuan atau secara mindset gitu ya, start with treating it as ya udah kayak ngomong aja biasa with people instead of telling people what to do gitu. Oke, nice. Karena mungkin Gustaf dan juga Kak dia sendiri tadi nice ketika ngomong nggak spend apapun buat public speaking gitu, karena mungkin ya emang udah punya bayangan sendiri ya, gimana udah paham diri sendiri, kemudian udah paham apa yang ingin coba disampaikan dan apa yang ingin coba di improve gitu, sehingga ketika sudah di posisi oke, saat ini aku pengen nih passionku atau keinginanku untuk belajar public speaking, ya pasti ngulik yang sedip itu ya, mungkin dari Kak Gustaf sendiri tadi belajar ke Prince EA, kemudian dari Kak Irfan Dias tadi akhirnya berujung belajar dari TEDx gitu. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang pengen ini nih, ngulik apapun ya di dalam di bidang apapun di dalam hidupnya sekarang, ya mungkin bisa banget ya cari-cari referensi atau mungkin di YouTube atau banyak lah media-media buat belajar gratis kayak gitu. Dan tapi nggak meng-discourage juga ketika kita ingin spend untuk dalam tanda kutip fitur premium lah ya, seperti itu mungkin. Nah, kalau dari aku rasa udah cukup ya. Kita udah 1 jam, nggak kerasa banget. Kita udah ngobrolin panjang lebar nih dari apa sih public speaking itu, kemudian gimana kita bisa belajar public speaking, apa yang harus dipikirkan dulu sebelum kita belajar atau bahkan praktikalnya ya terkait public speaking itu sendiri. Nah, oke, mungkin 1 kalimat terakhir nih dari Kak Irfan Dias mengenai pentingnya public speaking bagi pengembangan diri. Kayak gitu, silakan. Oke, nah ini kalau bagian penutup nih agak tricky ya, karena aku selalu bilang gini sih, public speaking itu ilmu yang luas ya, dan teman-teman bisa
pelajari dari semua orang sebenarnya gitu kan. Dari mungkin apa yang aku sampaikan dan juga Mas Gustaf sampaikan bisa jadi tidak relevan ketika teman-teman datang ke webinar lainnya gitu kan. Dan apakah itu salah? Menurutku enggak juga. Karena tiap orang punya pemahamannya sendiri. Dan bisa jadi apa yang aku tadi sampaikan, ini kan Anan juga nih, si Anca datang. Bisa jadi Anca juga geleng-geleng kepala atas apa yang aku sampaikan juga gitu kan. Ini salah nih gitu kan. Dan gak apa-apa juga gitu kan. Karena kan baik lagi, ini bukan forum akademis gitu kan. Ini kan forum, ya udah forum sharing aja. Yang mana kesalahan tuh adalah sebuah momen untuk akhirnya learning curve buat belajar gitu. Jadi buat aku sih, nggak ada kata telat untuk belajar public speaking, tapi juga nggak ada kata stop buat mempelajari apa yang udah lebih baik lagi daripada diri kita sebelumnya gitu kan. Dan public speaking is a matter of practice. The more you gain hours, the more confidence you are sih kalau buat aku. Karena pas awal pasti kita akan merasa nggak pede, tapi ketika udah 10.000 jam mungkin, 20.000 jam, maka dengan siapa kita berbicara, kita anggap sebagai lawan yang setara aja kayak gitu. Itu aja pengen dari aku, Mas. Oke, thank you atas closing statement dari Kak Irfan Dias ya. Nice banget bahwa public speaking adalah suatu bentuk praktikal atau latihan gitu. Nah, kalau dari Kak Gustaf sendiri nih, satu kalimat penutup tentang pentingnya public speaking bagi pengembangan diri. Oke, ini mungkin tambahan aja. What you need to understand is that nggak ada yang namanya template gitu ya when it comes to public speaking. Ujungnya kalian harus pahamin kekuatan dan kekurangan kalian. Ya, again yang apa yang dikatain Mas Irfan Dias tadi, apa yang misalnya kalian ikut webinar minggu depan, speakernya beda dan mungkin gak relevan, ya that's okay, karena there is no such thing as a template. Ini kita cerita based on our own personal experiences dan kita cerita based on the success and the failures of what we faced gitulah during our career atau our experiences. Jadi remember that there is no such thing as a template. Yang paling penting adalah you understand your own self, you understand your strength, you understand your weakness, dan di situ you understand what sort of public speaker you want to be, what sort of person you want to be, what sort of career you're trying to go for gitu, and what sort of things are you trying to achieve in the future gitu. Jadi remember there is no template, just follow follow yourself, follow your instinct and follow your calling gitu. Oke, thank you banget Kak Gustaf atas kalimat penutupnya ya. Ya. Jangan lupa untuk follow diri sendiri ya, atau ikutin apa kata hati gitu. Kita pengennya kemana dan juga pasti selalu untuk meningkatkan ya skill atau upgrade diri terkait relevansi terhadap dunia terhadap kondisi sekarang gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman udah dengerin ya di forum kali ini tentang pentingnya public speaking nih bagi pengembangan diri, dan thank you banget Kak Rina, Kak Gustafano dan juga Kak Irfan Dias Anjaya udah sharing banyak terkait public speaking dan juga komunikasi, ini pentingnya komunikasi. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagramnya Growthspace, di follow di @growthspace.id, dan di situ nanti akan ada banyak agenda-agenda lainnya ya, banyak acara-acara. Mungkin buat teman-teman yang udah punya Discord, bisa juga nih join langsung ke Discordnya Kelurahan Sukamaju by Growthspace. Di situ juga bakalan banyak forum-forum dan juga channel-channel, dan banyak juga acara kayak nanti malam bakal ngebahas tentang meditasi, dan besok juga akan ada bahasan-bahasan lain yang nggak kalah seru. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah stay selama 1 jam lebih, dan selamat weekend dari aku. Oh, ini ada yang mau pantun nih, silahkan Kak Debbie pantun penutup. Apakah berani untuk public speaking dengan cerita pantun? Oke, kayaknya ini takut nih Kak Debbie nih. Oh enggak. Oke, silakan. Bukan aku yang pantun. Loh, gimana sih? Oke. Enggak dulu. Lagi batuk deh. Ya udah, thank you banget ya buat teman-teman. Thank you Kak Rina, Kak Gustafano, Kak Debbie, Kak Irfan Dias juga udah sharing. Selamat weekend dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Thank you semuanya.